Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada wa istanna bisunnatihi ila yaumil jaza. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Kaifa halukum jami'an? Bagaimana kabarnya semuanya? La'allakum bi khairin insyaallah. Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja. Tayyib, insyaallah pada hari ini kita akan mempelajari pelajaran fikih, pelajaran yang ke-10 dan 11 tentang salat wajib dan salat sunnah. Nah, nasilu ila darsil awal, kita akan memulai pelajaran pada pelajaran yang pertama, yaitu macam-macam salat wajib. Salat wajib disebut juga sebagai salat fardu. Salat wajib memiliki 5 waktu yang harus dikerjakan, yaitu salat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Seluruhnya berjumlah 17 rakaat. Zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat, dan subuh 2 rakaat. Nah, salat wajib harus dikerjakan pada waktunya, dan yang paling utama adalah di awal waktu, karena mengerjakan salat wajib selain di waktunya merupakan dosa yang sangat besar. Nah, bagi kaum laki-laki kita ada perbedaan ketika mengerjakan salat zuhur pada hari Jumat. Pada hari Jumat laki-laki diharuskan untuk mengerjakan salat Jumat. Nah, Ustaz, apa bedanya sih salat zuhur dengan salat Jumat? Nah, salat Jumat hanya mendirikan 2 rakaat, sedangkan salat zuhur 4 rakaat. Akan tetapi kaifiatnya berbeda. Ketika kita salat Jumat, maka kita harus mendengarkan khutbah terlebih dahulu. Dan selanjutnya kita baru mengerjakan salat 2 rakaat. Nah, kita akan melanjutkan pelajaran selanjutnya. Salat merupakan ibadah yang sangat penting, karena salat merupakan pembeda antara seorang muslim dengan seorang yang kafir. Dan salat merupakan rukun Islam yang kedua. Yang pertama yaitu syahadat, dan yang kedua yaitu salat. Salat diibaratkan sebagai tiang dari agama seseorang. Jika seseorang tersebut mendirikan salat, maka ia telah mendirikan agamanya. Sedangkan orang yang meninggalkan salat, maka ia telah merobohkan agamanya. Nah, ada sebuah kisah tentang pentingnya sebuah salat. Salat wajib merupakan suatu yang sangat-sangat penting. Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadapi sakratul maut, beliau sangat mengkhawatirkan umatnya, seraya berkata, "Ummati, ummati, umatku, umatku." Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada umatnya, "Jagalah salat, jagalah salat, jangan pernah kalian meninggalkannya." Dari sini kita mengambil ibrah bahwasannya salat tidak boleh ditinggalkan apapun dalam keadaan apapun kita. Selagi kita hidup, maka kita diwajibkan untuk salat. Lalu selanjutnya pembagian salat dan pengertian salat wajib. Salat adalah ibadah yang diawali dengan takbiratul ihram, Allahu Akbar, dan diakhiri dengan salam, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Dan salat terbagi menjadi 2. Yang pertama salat wajib dan salat sunnah. Salat wajib adalah salat yang harus dikerjakan dan tidak boleh ditinggalkan apapun keadaannya. Karena selagi kita hidup, maka kita harus mengerjakan salat wajib tersebut. Entah itu dalam keadaan kita safar, bepergian, atau dalam keadaan sakit. Nah, ketika kita sakit, kita tidak bisa berdiri, maka kita boleh sholat dalam keadaan duduk. Ketika kita tidak bisa duduk, maka kita diperbolehkan sholat dengan tertidur sambil mengangkat tangan.
Apabila kita tidak bisa mengangkat tangan sama sekali, kita boleh menggunakan isyarat mata ketika sholat. Karena sholat merupakan hal yang sangat penting dalam agama Islam ini. Kita tidak boleh meninggalkannya apapun keadaan kita. Dan ketika kita meninggalkan sebuah sholat, maka itu adalah perbuatan dosa yang sangat besar. Selanjutnya, pengertian sholat sunnah. Buka halaman 41, pelajaran 11 tentang sholat sunnah. Sholat sunnah ialah sholat yang dianjurkan untuk dilaksanakan tetapi tidak sampai diwajibkan, karena apabila kita mengerjakannya maka kita akan mendapatkan pahala. Sedangkan ketika kita meninggalkannya maka kita tidak berdosa. Akan tetapi kita akan rugi karena tidak akan mendapatkan pahala ketika kita meninggalkan sholat sunnah. Syarat diterimanya sebuah amalan. Yang pertama yaitu niat karena Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua yaitu mengikuti contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika kita sholat, kita niatnya karena selain Allah, maka sholat kita tertolak. Dan ketika kita sholat terus menerus tapi tidak diajarkan oleh Rasulullah, dan maka sholat tersebut tetap tertolak. Selanjutnya macam-macam sholat sunnah. Sholat sunnah terbagi menjadi banyak bagian. Contohnya seperti sholat sunnah rawatib. Sholat sunnah rawatib yang dikerjakan sebelum dan sesudah sholat wajib. Jumlahnya 12 rakaat. 6 pada saat zuhur, 4 qobliyah, 2 ba'diyah. Nah, qobliyah dan ba'diyah. Qobliyah yaitu yang dikerjakan sebelum sholat wajib, dan ba'diyah yaitu yang dikerjakan setelah sholat wajib. Nah, tadi berapa? Sudah 6. Lalu sholat maghrib 2 di ba'diyah, 2 rakaat ba'diyah maghrib, udah berapa? 8. Lalu 2 rakaat qobliyah isya, udah berapa? 10. Lalu yang terakhir yaitu 2 rakaat qobliyah isya. Totalnya ada 12. Nah, mungkin bisa dibaca lagi untuk sholat sunnah rawatib. Nah, selanjutnya yaitu sholat duha. Sholat duha dikerjakan setelah matahari terbit sampai menjelang waktu zuhur. Nah, selanjutnya yaitu sholat istikharah. Sholat istikharah yaitu memohon yang terbaik dalam menentukan pilihan. Sholat tarawih dikerjakan setelah sholat isya pada bulan Ramadan. Sholat witir, sholat dengan rakaat ganjil sebagai penutup sholat-sholat di penghujung malam. Sholat tahajud dikerjakan pada tengah malam sampai menjelang subuh. Lalu sholat istisqa yaitu sholat meminta hujan. Ketika kita kekeringan maka kita meminta hujan dengan sholat istisqa. Sholat tahiyatul masjid yaitu sholat ketika kita ingin memasuki masjid. Ketika kita masuk masjid maka sebelum kita duduk kita harus mengerjakan sholat tahiyatul masjid. Itu merupakan sunnah yang diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang terakhir yaitu sholat syukrul wudu, yaitu kita ketika kita setelah berwudu kita disunahkan untuk mengerjakan 2 rakaat sholat. Nah, mungkin itu saja yang bisa Ustadz sampaikan sekarang. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.